mengamankan posisi. Itu bos. dia. Kalau menurut gue sekarang tim kayak EVOS atau mungkin For Rivals yang pengen ngejar si Face ini, mereka harus main dapat banyak kill. Betul. Dan kalau mereka mau banyak kill berarti mereka harus main barbar. Mungkin kita akan ngelihat approach itu dilakukan oleh EVOS. Tapi EVOS juga tentunya pengen ngamanin posisi 2 lah, at least di overall ranking. Dan juga dari Super Weekend-nya mereka emang udah sulit sih ngejarnya. Dan kita lihat aja, ini adalah pesawat yang sangat fair. Potong irangle-nya benar-benar setengah-setengah, jadi semua tim bisa dapat ke preferred drop zone mereka, drop zone favorit mereka dengan aman tanpa harus rebutan mobil. Jadi kemungkinan besar, kecuali kita ngelihat ada tabrak-tabrakan drop zone, kemungkinan besar kita akan ngelihat early game yang pasif. Ya, atau mungkin kalau misalnya memang ada tim-tim yang udah bakalan coba untuk ngejar poin banget, jadi kayak ya udah early game tabrak aja sekalian, all out aja sekalian ya. Tapi kalau kita lihat di sini kayaknya mungkin chance early fight yang bakal terjadi antara Evo sama Gide sih harusnya, tapi lebih ke arah condong ke kiri. Iya. Ya, kali. Iya, ini circle agak similar ya dengan, agak mirip ya dengan apa yang terjadi di Sebelumnya. angle sebelumnya. Dan tim-tim yang ada di daerah timur mau nggak mau harus segera melakukan rotasi mungkin kalau mereka mau main early. Dan kita lihat dari Bigetron, nampaknya di sini akan bertemu dengan tim 2E di sini. Mereka turun di satu daerah yang serupa, yaitu daerah Milta. Yes, bahkan gue lihat kayaknya agak sedikit ke bawah dikit aja. Tadi Iya. kayaknya ada tim warna hijau kalau nggak salah. Jadi harusnya ini mungkin sedikit berdekatan. Dan kalau kita lihat pergerakan ya, bahkan Bigetron juga udah mulai menyadari dengan adanya 2E di sana. Iya, ini udah mulai nge-spot dan sekarang keputusan dari Bigetron apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka akan engage atau mereka akan disengage. Tapi dilihat dari pergerakannya mereka nampaknya haus akan kill. Jadi bakal dikejar langsung. Zuxi dan juga Yuhai langsung gaspol. Dan di sini Datkon udah ketahuan posisinya, udah kedengeran kalau dia turun. Dan langsung saya ternyata ada bait. Zuxi di sini mencoba untuk melakukan refrag tapi akan tumbang juga. Pertahanan dari 2E sudah dibuat sedemikian rupa tapi Chopper mencoba melakukan refrag. Ternyata ada tembakan dari arah lain. Dan satu persatu pemain dari 2E maupun dari Bigetron tumbang. Di sisi lain ada VPE. Lihat Liquid ternyata menahan di posisi seberang. Mencoba melakukan sandwich. Dan kita lihat apakah Bigetron bisa survive di posisi ini. Yes, dan apakah masih cukup Intas kali ini masih bakal coba untuk one PM situation. Udah mulai dimajin aja 2 player, 1 berhasil knock dan harus sama-sama trading dog terjadi di sini. Dan wipe out. Oh my god. Wow, itu sesuatu yang sangat disayangkan. Sekali lagi Bigetron. Mereka harus puas di posisi ke-16 2 kali hari ini. Dan Oh itu bukan my performa God. yang bagus. Bukan performa yang membanggakan tentunya dari Bigetron. Sebuah tim yang tentunya kita harapkan tentunya dengan nama besar mereka. Ekspektasi begitu besar tapi sayangnya hari ini tentu bukan harinya Bigetron. Karena nampaknya mereka harus pulang kembali ke arah lobby di posisi buncit dan bahkan ditonting dulu sama Namshin. Dengan 4 elimination point yang berhasil mereka kantongi. Memulangkan Bigetron ke arah lobby. My goodness, the taunt is real. Dan nampaknya life must go on. Mereka harus segera bangun dari mimpi taunting mereka. Karena mereka juga harus segera memikirkan gimana mereka rotasi. 1,5 kilometer. Yes, ya lumayan cukup jauh jaraknya, tapi setidaknya mereka udah mengumpulkan 4 kill poin tambahan. Menurut gue udah cukup baik, walaupun tadi sebenarnya memang cukup kompleks juga ya apa yang terjadi antara Bigetron. Sebenarnya tadi mungkin masih bisa karena kan terakhir 1v1 situation ya. Tapi Yes. walaupun memang lebih diunggulkan dengan 2E karena memang tadi ada satu player dari Bigetron yang mungkin butuh waktu ya Iya. untuk regroup. Ya itu tadi udah kemakan baitnya sih. Karena Iya. Bigetron tadi coba nge-push, dia ngeliat satu pemain, ada satu pemain yang dari arah atap, ternyata di juke. Dia turun ke bawah, ternyata udah ada setup plan dari 2E dan sayangnya Bigetron memakan bait itu mentah-mentah dan lagi-lagi harus puas di posisi ke-16. Di sisi lain ya seperti apa yang kita expect atau apa yang gue expect. Gak banyak fight. Kebetulan aja memang ini 2E ketabrak sama Bigetron, mereka ketemu dari arah Milta dan 2E yang memenangkan fight tersebut. Tapi lebih dari itu kita nggak ngelihat fight lagi sama sekali. Suasana begitu hening di Erangel kali ini memasuki menit ke-6 dan ini adalah replaynya. Lihat pakai shotgun puter. Gila. Sakit sih. Pede banget coy ngambil aimnya dia. Yes, karena memang kalau misal kita lihat di early fight yang terjadi, belum ada helm yang lengkap, mungkin bahkan belum ada armor juga. Jadi dengan satu tembakan dari shotgun, mental udah Pak. Itu dia. Itu sama yang terjadi dengan Svavel di Sunhawk tadi. Dia bawa DBS,
coba nyelamatin timnya, 3 pelor, 3 orang kenok. Jadi sakit itu shotgun. Walaupun tadi shotgun yang dipakai sama TUI bukan DBS ya, itu shotgun puter, shotgun kokang, cuman 2 pelor doang. Tapi dua-duanya masuk. Karena poin ya, Itu jadi dia, tentu sakit. bisa nge-secure 4 kill point. Well, masih cukup berjalan kali ini. Ternyata lumayan cukup kembali pasif lagi. Gue pikir tadi ada salah satu player dari Vampire yang coba untuk masuk ya. Ternyata atau mungkin sebagai informasi aja. Iya kayaknya cuman cukup tahu. tahu aja. Ya udah. Karena banyak banget momen-momen kayak gitu. Tim yang bagus mereka tahu kapan harus engage, kapan mereka harus nggak engage. Dan tadi kalau kita lihat dari tim Vampire ini emang cuman sendirian, kalau mereka engage pun kayaknya rotasi lumayan jauh. Jadi mereka cukup tahu aja kalau Milta ada isinya dan lagi fight. Jadi mereka bisa mengolah informasi dari situlah. Sementara itu kita lihat jarak antar tim ini lumayan jauh. Banyak yang melakukan late rotation, nggak begitu banyak yang melakukan early. Walaupun kalau kita lihat DX sudah di dalam circle EVOS kali ini, yang mulai masuk ke dalam circle dengan menggunakan kendaraan yang cukup. Dan nampaknya rotasi mulai dilakukan oleh mayoritas tim yang ada di server kali ini. 15 tim masih tersisa. Biasanya rotasi-rotasi itu terjadi di fase-fase kedua ya. Zona kedua, zona ketiga. Tapi ini zona pertama udah mulai bergerak semua. Karena memang kalau kita lihat tadi arah circle-nya memang condong ke arah kiri. Ya itu dia. Perbedaannya begitu signifikan dibandingkan dengan season-season sebelumnya. Ya mungkin ini perkara last day ya. Makanya banyak banget tim yang lebih bermain sabar. Mereka mencoba bermain lebih aman dengan main di dalam circle di early game. Mencoba mengamankan compound. Dan itu yang nampaknya terus terjadi sampai bahkan game keempat kali ini. BN sendiri udah nahan pantai. Dan di SMB atau Milta bagian bawah. Ini udah, kok Milta sih? Ini Novo udah diisi sama FaZe. Dan nampaknya mereka juga akan melakukan rotasi. Karena itu rotasi yang cukup jauh sih dari Novo oleh FaZe. Dari EVO sendiri bakal ketemu sama DX. Dan ya bakal stalemate sih. Nggak bakal banyak fight yang kita lihat. Yes, karena kalau misalnya kita lihat juga dari DX cukup aman dengan komponnya. Jadi mereka mungkin nggak mau melakukan early rotation juga. Gitu juga dengan tim dari NFT yang nampaknya bakal coba untuk nge-spot ya. Karena kayaknya sih harusnya mereka udah tahu sih. Karena tadi ada open fire yang dilakukan sama tim DX. Iya, dan kalau kita lihat dari klasemen sementara saat ini, 41 poin dibutuhkan oleh 4 Rifles untuk menggeser FaZe dari posisi puncak. Sementara 43 poin yang dibutuhkan oleh EVOS untuk menggeser FaZe dari posisi puncak. Jadi itu artinya mereka butuh 30 lebih kill untuk menggeser FaZe dengan catatan FaZe pun tusun. Jadi almost impossible, sementara lebih impossible lagi NFT. Mereka harus berapa? 58 kill. 30-40 lah kill yang harus mereka dapatkan untuk masuk ke playoff. Jadi ya itu posisi yang PR banget menurut gua saat ini. Dan Infinity juga mulai melakukan rotasi. Ya, gak banyak fight yang bisa kita lihat. Semua tim mencoba mengambil compound favorit mereka masing-masing sambil berharap circle-nya ke arah mereka. Yes, dan ini yang gue tunggu-tunggu juga ya. Begal Gaming, kalau kita lihat ada yang coba untuk terjun dari arah jembatan karena posisinya memang sulit. Dan lihat, FaZe Clan di sini dengan percaya diri coba untuk mendongkrak lagi Geek Fam yang nampaknya udah sedikit kewalahan juga. Satu persatu playernya udah mulai tercecer kalau kita lihat ya. Iya, ini udah mulai bubar jalan, tapi kayaknya bakal diincar. Ini sulit sih bagi Geek Fam untuk recover dari posisi ini karena QB udah ketahuan posisinya. Udah ditungguin sama Tony K, ini udah kayak lagi mancing cuy. Mancing mania. Bahkan tadi ada yang udah terjun aja disusulin terjun juga loh. Itu dia makanya, ini udah tinggal bagaikan nelayan nunggu ikan sih. Ini udah tinggal nunggu waktu aja. Kalau emang FaZe sesabar itu ya. Karena kalau kita lihat tadi dari minimap juga GD udah masuk ke dalam circle. Udah ngisi isi tengahnya circle. Dan mungkin aja mereka bisa mengulangi tren positif yang mereka lakukan di map sebelumnya di mana mereka mendapatkan 15 kill dan juga 15 poin dari placement. Dan di sisi lain, EVOS nampaknya masih menahan posisi. DX nampaknya terkena tembakan oleh 4 Rifles pemburu. Wah, ini malah jadi korban sih karena itu memberikan jalan yang aman untuk 4 Rifles untuk lewat. Iya. Dan di sini ternyata emang jalannya dibuka sama 4 Rifles. DX di sini kena spray down sama Microboy dan connect headshot bahkan ke arah Frankie dan kayaknya akan di finish oleh Microboy. What a shot, tapi ternyata dicuri oleh 4 Rifles. Knock dari Microboy berhasil di steal. Oh no, bukan sesuatu yang disenangi oleh Microboy tentunya momen tersebut. Ya. Apalagi khususnya untuk tim DX sendiri ya, tersandwich di antara 4 Rifles dan juga EVOS. Kali ini mereka mau bergerak kemana, udah ke lockdown banget kali ini. Bahkan mereka cuma bisa memanfaatkan original obstacle maupun smoke.
It's at, ya aduh. Ini udah jadi penjaga jembatan sih. Ini udah, kalau lu lihat tadi BN bahkan udah desperate throw ya ke arah laut. Karena dia udah tahu ini nggak mungkin sih, karena jarak mereka terlalu jauh satu sama lain dan udah dijegal abis-abisan. Oh, di sisi lain di sini DX nampaknya dieliminasi oleh KF. Rabis dipulangkan ke arah lobby, tersisa Duck saja seorang diri dan itu dia frag grenade. Apakah akan connect? Nyicil lagi ke low HP. For Rivals di sisi lain akan bertemu dengan Axis. Oh, lihat ini di zona yang kedua udah mulai cukup padat penduduk kalau kita lihat. Bahkan di area jembatan juga nggak berhenti-berhentinya, ada beberapa begal yang terjadi. Infinity pun masih coba untuk mengamankan sisi area high ground ya. Ya, ini sebabnya banyak tim melakukan early rotate ya. Karena ini yang terjadi ketika lu telat rotasi, choke point-nya itu udah diisi semua. Jalur rotasinya udah dijegal semua dan selalu PR ngelewatin jalan yang udah dijaga sama tim yang udah lebih lama ngisi itu. Karena mereka udah dapat posisi terbaik mereka. Sementara, Swavel melakukan backstep dari arah belakang dari dalam blue zone dan bahkan mendapatkan 1 poin. BN pulang ke arah lobby di posisi ke-15. Wah, itu enak banget sih, tadi posisinya benar-benar lurus banget. Cuma permasalahannya adalah dari NFT juga masih butuh untuk masuk ke dalam circle. Sementara udah ada tim-tim lain nih yang udah menempati posisinya masing-masing. Jadi menurut gue bakal jadi PR yang berat juga untuk NFT harusnya. Ya, itu posisi yang gak terduga banget sih. Karena itu blue zone udah lumayan lama, ternyata di belakang masih ada orang. Dan MSC berhasil mendapatkan 1 pemain lagi, Ravenclaw dipulangkan ke arah lobby. MSC masih menahan saja. Kayaknya rotasi mulai dilakukan. Nerpeko ada kemungkinan ketemu dengan FaZe di sini. Yes, dan kita juga udah lihat udah mulai bakal coba spray dan menggunakan Scar L-nya, tapi masih bisa lolos kali ini. Hati-hati di belakang masih ada ditembakin balik dari teman-teman dari FaZe Clan. Ya, ini fight mulai diinisiasikan dan apa yang akan dilakukan FaZe, apakah mereka akan mundur, tapi nampaknya RRQ dan juga FaZe akan kejar-kejaran mobil, tapi RRQ akan ngacangin. Voldemar dari jauh di sini mulai menembaki, tapi ternyata ada backstep dari FaZe Tony K yang mendapatkan 1 pemain knock dan ini menjadi opening untuk FaZe membuka fight ke arah RRQ. Corpix di sini tertag ke low HP oleh seorang Asa dan masih coba di finish dan Asa bakal mampu mendapatkan 1 knock lagi. FaZe pincang 1 tuker 1, fight pecah antara FaZe dan juga RRQ. Yes, dan 1 lagi berhasil didapatkan, kali ini berarti menyisakan 2 player aja dari FaZe Clan yang nampaknya bakal coba untuk meninggalkan battlefield kali ini karena posisinya udah sangat sulit. 4 player dari RRQ masih utuh. Ya, masih utuh dan berhasil di-rest. Bahkan Asa datang untuk melakukan backup dan itu di-bait granatnya, dipancing dulu. Dan Asa akan mencoba melakukan push di sini. MR5 bertahan dari balik Dacia. Frag grenade berada di depan muka oleh Asa, tapi masih bisa di-dodge. Dan di sini mulai di-molly langsung tanpa takut di sini. Begitu yakin pemain-pemain dari RRQ dan bahkan mendapatkan 1 knock lagi. Nerpeko berhasil connect. Vintores di sini udah ketahuan tertek low HP tapi masih belum tumbang juga. 4 lawan 1. Vintores tersisa seorang diri, masih bisa healing dan selalu rule of thumb dari PUBG Mobile. Jangan pernah fight di dalam circle. Dan sekarang keputusan dari RRQ, apakah mereka akan tetap komit di fight ini dan membiarkan jalur rotasi mereka udah diisi sama pemain-pemain lain, atau mereka bakal cabut. Dan kelihatannya ada 1 pemain yang bakal rotate untuk mengamankan at least 1 compound dan 1 lagi mungkin ingin mencoba mendapatkan Vintores. Yes, dan ini kayaknya menjadi keputusan yang cukup bijak ya dari RRQ. Dan apakah Vintores juga lebih baik untuk memanfaatkan situasi ini untuk masuk ke dalam zona kah? Karena kayaknya masih agak sedikit nahan ya. Dia kayaknya masih ngebait deh. Dia pengen nahan 2 pemain RRQ ini dan akhirnya tertangkap juga. Kayaknya dia ngasih, udah bang bunuh aja bang. Ini udah susah bang. Dan FaZe akan pulang di posisi ke-12 di match terakhir kali ini. 37 pemain tersisa, masuki menit ke-14. Begitu cepat temponya memasuki mid game. Dan Axis di sini akan ketemu dengan Infinity. Berada di posisi yang cukup terbuka. Dan posisi dari Axis lumayan kuat menghadapi Infinity. Yes, bahkan Infinity kali ini ada yang coba untuk melakukan flanking juga ke arah sebelah kanan. Tapi ada NFT yang coba untuk lewat terlebih dahulu aja kali ini. Tapi 1 grenade nampaknya udah on point juga kali ini. Sementara dari seorang Mela masih coba untuk mencari posisinya. Ya, ini masih coba dicari bukaannya. Drone sendiri melakukan rotasi. Sayangnya mereka masuk ke lubang singa di sini. Ada Parajin yang udah nungguin, masih bisa survive. Tapi itu dia, what a shot from Parajin. Berhasil knock 1 pemain dari NFT. Dan itu adalah drone scout dari NFT nampaknya. Memang ada Piu Piu dan Swavel, tapi posisi mereka terlalu jauh untuk nge-revive
drone karena lo tahu sendiri ini udah jauh banget, nggak ada cover, nggak bisa ngedekat sama sekali dan mau nggak mau drone harus pulang ke arah lobby. Ya, setidaknya mereka udah berhasil melewati 2 tim sih. Iya. 3 tim bahkan. At least. Dan tapi kalau kita lihat Ramones ternyata masih coba untuk mencari kill point tambahan karena tadi masih berhasil mendapatkan 1 knock ya terhadap tim 2E. Ya ini mereka, Ramones ingin membalaskan dendam rekannya yang tumbang. Tapi kayaknya emang sulit dan di sisi lain gila ini fight di seluruh penjuru mata angin. Gak ada henti-hentinya sama sekali. 4K di sini bakal tertag ke low HP. Bakal mencoba nge-confirm 1 pemain lagi. Knock berhasil dapatkan oleh 4K. Dan sekarang udah tinggal finishing aja 1 pemain tersisa. Nuzi udah ketahuan posisinya. Low HP, spray through the smoke dan berhasil ditumbangkan. 5 poin berhasil dapatkan oleh Axis. Dan Infinity akan pulang di posisi ke-11. Wow, bahkan gak cuma di sana aja, kali ini kita lihat NFT yang berhasil masuk ke dalam zona harus berhadapan dengan tim lain tadi kalau nggak salah lihat. Hanya misalkan 10 tim aja di zona keempat ini benar-benar secepat itu ya. Ya cepet banget, bener-bener gak ada nafas sama sekali. Dan lu lihat dari GD, mereka masih lengkap karena mereka ada di mana? Di dalam circle. Coba permasalahan tadi dia lebih milih untuk mundur ya, padahal GD yang lebih pertama mendapatkan kompon ini. Mereka lebih ngasih ini ke NFT dan GD bermain di posisi yang cukup terbuka bertemu dengan RRQ, ada Nerpeko dan kita lihat GD sudah mengisi area ini lebih lama jadi harusnya mereka lebih siap tapi 3 pemain secara mendadak datang dari RRQ. Dan nampaknya inisiasi frag grenade mulai dilempar. Booms di sini harusnya udah ketahuan posisinya. Asa pun melakukan backstep, tapi nggak ada cover sama sekali. Hanya Bagi yang akan menyelamatkan nyawanya. Asa pun tumbang. Dan sekarang 4 lawan 3. Apakah Genesis Dogma akan mampu menahan posisi mereka? Indonesia versus Indonesia. Satar akan berhasil di knock dan Booms masih menahan. Nampaknya masih belum ketahuan. Ngeflank di sini berhasil dapat 1 dan bahkan 2 untuk seorang Booms. Tersisa 1 pemain saja. Voldemort akan terspot dan tertag ke low HP 2v1 kali ini dan Voldemort pun tumbang. GD berhasil memulangkan RRQ ke arah lobby. Wow, walaupun agak sedikit disayangkan ya, tim Indonesia bertemu dengan tim Indonesia, at least GD bisa mendapatkan 5 kill point dan kita beralih ke EVOS. Diam-diam ternyata udah berhasil mendapatkan 7 kill point. Wow. Ya, diam-diam menghanyutkan ya. Kita nggak ngelihat aksi mereka sama sekali. Tahu-tahu udah dapetin 7 poin. 39 ya udah. Berarti kalau mereka bisa dapetin sisanya nih, dapetin 15 kill lagi aja. Mungkin itu bakal tipis sih, tipis banget. Jadi kita lihat aja apakah EVOS bisa melakukan mukjizat tersebut. Karena udah kelihatan dari jauh Microboy dengan DP di sini, senjata rakyat. Sekali nembak seluruh rakyat denger. Jadi kita lihat apakah bisa connect di sini. Kayaknya masih nahan informasi, dia nggak pengen ketahuan kalau ada EVOS di gunung ini. Tertag. Ditembak entah dari arah mana, kemungkinan besar dari MSC. Yes, tapi kalau kita lihat juga di sini dari Forever yang tersisa sendiri, nampaknya udah mulai kelok juga posisinya dari tim Axis dan nggak bisa kemana-mana. Kesempatan besar banget untuk EVOS seharusnya. 2 tim teratas sudah berhasil pulang soalnya ya. Iya, ini kesempatan emas sih. Ini performa yang ditunggu-tunggu oleh fans EVOS tentunya. Dan kita lihat ini Red Face mulai membuka smoke. Ada Axis di arah timurnya. Chopper di sini udah kelihatan. Dan masih coba nyari bukaan. Chopper ini udah basically dead man walking sih. Udah susah banget posisinya untuk diselamatkan. Dan di sini para Jin masih nahan posisinya. Udah harus nelen damage dari arah Blue Zone. Lyzer di sini disambar. Oh my god. Berhasil dapetin 1 knock. Tepat di waktu yang begitu mepet. Hampir aja itu Lyzer ketabrak. Tapi sebelum mobil itu nabrak Lyzer, dia berhasil dapetin 1 knock. Yes, untungnya tadi masih ada pohon tadi ya. Dia gocek ke pohon jadi gak ketabrak dan bahkan berhasil mendapatkan 1 kill point tambahan. Sementara Genesis Dogma yang tadi sempat mundur, kali ini bakal berhadapan dengan tim dari Vampire. Ini sebenarnya agak sedikit sulit juga ya karena di area pesisir kan lumayan cukup low juga ya. Iya, ini sebenarnya posisi pesisir pantai dari Genesis Dogma 50-50 lah, karena satu mereka cuma perlu fokus ke 180 derajat angle-nya, mereka udah nggak perlu pikirin backstep mereka. Tapi masalahnya adalah kalau mereka harus keluar dari posisi terbuka ini. Banget iya, sih. Kalau circle-nya nggak ke arah mereka, itu dead end banget. Dan EVOS nampaknya mulai melakukan rotasi ditabrak bonsai oleh seorang Lyzer. 1 pemain tumbang dari tim MSC. TGI3 di sini masih menahan posisinya. KF udah mulai melakukan inisiasi. TGI3 udah tinggal sendirian. Microboy memang ter-knockdown, tapi Red Face tidak akan tinggal diam. Mulai melakukan push juga. TGI3 mencoba melempar 1 buah frag grenade di sini. Oh my god!
spray yang sangat cantik dari TGI3, tapi sayangnya itu tidak cukup untuk memulangkan EVOS. Dan satu tim lagi berhasil dipulangkan oleh EVOS. Mereka benar-benar mengamuk di map keempat. Yes, dan lihat bahkan mereka nggak kehilangan satu player pun. Sementara dari GD harusnya kali ini bakalan berebutan area dengan Onyx juga ya. Yang sama-sama coba untuk mengamankan area pesisir aja. Dan ini mereka gimana caranya bisa coba untuk melakukan forting menggunakan vehicle ya. Karena benar-benar terbuka banget dari sisi kanan dan kiri. Nah ini dia masalahnya kalau Red Face tiba-tiba ngide dia nabrak angle ini. Onyx dalam posisi yang kejepit banget. Dan bener aja Red Face mulai membuka tembakan. Tidak membiarkan pemain-pemain dari Onyx ini kabur dengan mudah. Masalahnya Onyx ini maju kena mundur kena. Dan posisi dari Onyx lu lihat ketika EVOS sudah punya posisi ini. Mereka sebenarnya bisa digangguin dengan sangat-sangat besar. Karena nggak ada cover yang bisa ngelindungin punggung dari Onyx. Karena memang belakang mereka aman, tapi kanannya ini yang nggak aman. Iya. Dan permasalahan dari Onyx ternyata lebih fokus ke arah EVOS ya. Iya. Vampire gak nembakin yang gue perhatiin. Ya mereka lagi-lagi jadi burung kondor nunggu momen yang tepat. Baru mereka masuk abis fight dan ini dia Onyx mencoba mempertahankan posisi mereka. Untungnya mereka bawa beberapa mobil dan EVOS agak lama di sini untuk masuk ke dalam circle dan mereka harus melakukan forting di posisi yang cukup mepet dengan circle dan satu persatu pemain-pemain dari Onyx udah ke spot dan mulai ada fight yang terjadi 12 elimination point yang sudah didapatkan oleh EVOS. Di sini Error masih mengandalkan UAZ atau UAZ untuk menahan posisi mereka. Frag grenade dilempar terus-terusan untuk ngusir pemain-pemain dari Onyx. Lizard mau gak mau harus pulang ke arah lobby. Yes, dan sekarang malah kondisi yang agak sedikit sulit nampaknya untuk EVOS sendiri karena mereka cukup mepet dengan zona. Sementara di depan ada Onyx yang lebih mengamankan area circle. Iya, ini EVOS sudah dan tiba-tiba aja the calm before the storm. Sebelum terjadinya kerusuhan selalu ada momen-momen hening seperti ini. Kita nggak ngedengerin apapun. Tahu-tahu boom aja. Kita ngelihat mungkin nanti di kill feed ada berapa? 5 pemain yang tiba-tiba pulang ke arah lobby dan frag grenade-nya itu jauh banget dari Sembe. Hampir aja connect dan Red Face di sini masih bisa survive. Memang posisi dari EVOS agak sulit dan Sembe entah berapa frag grenade yang dia punya tapi kayaknya bakal dilempar terus-terusan. Oh, itu jatuh tepat ke sebelah Microboy dan akhirnya connect. Microboy ter-knockdown dan tersisa satu pemain saja, artinya itu Red Face. Untuk menahan posisi ini sangat sulit. Microboy pulang ke arah lobby. Apakah Red Face bisa nge-clutch posisi ini? Posisi yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Dan bisa saja EVOS pulang di posisi ke-6. Memang masih belum mendapatkan tembakan. Onyx masih menahan di pinggir pantai. Sembe ini Red Face sudah gak bisa kemana-mana sih. Ya ini benar-benar kelok banget ke kunci. Agak sedikit sulit apalagi Onyx dengan 3 rosternya masih cukup aman. Kali ini bakalan coba untuk nahan pergerakan hampir aja. Oh, dia masih mencoba ingin mendapatkan poin di sini. One last try, one last chance untuk mendapatkan poin bagi EVOS. Tapi nampaknya itu tidak akan terjadi. Red Face pulang ke arah lobby bersama juga dengan tim EVOS. Dengan 12 elimination point. Mereka mencoba bermain agresif tapi sayangnya itu belum cukup untuk ngegeser Face dari posisi pertama. Nice try untuk EVOS. Sementara masih ada 2 tim Indonesia lainnya, GD dan juga NFT. Yes, tapi sementara kalau kita lihat ini udah banyak 1v1 situation. Gak menyadari kondisi dari salah satu player Vampire yang berada di depan mata itu juga dia kaget sih pasti. Iya itu dia jadi ulet keket sih. Basically udah cosplay jadi rumput, udah gak bakal ketahuan posisinya. Dan Vampire Esports lagi-lagi menunjukkan permainan yang begitu konsisten. Mereka berada di posisi kelima, lagi-lagi selalu top 5. Dan sekarang tersisa Genesis Dogma. Kita lihat permainan pasif mereka bisa saja membuahkan chicken dinner di pertandingan terakhir pada hari ini. Dengan 3 pemain yang masih survive, dengan 3 pemain di 3 posisi yang berbeda, ini bakal sulit untuk ditumbangkan di circle-circle terakhir kayak gini. Karena gak ada kemungkinan stacking, tapi kuncinya adalah mereka harus dapat early frag-nya dulu. Satu pemain tumbang, kemungkinan untuk recovery-nya itu bakal sulit. Booms, sayangnya gak sadar kalau ada exit Woki di sebelah kiri dia. Ya, dan karena dia jadi last man proning pun kayaknya memang bakalan coba untuk bertahan aja. Daripada open fire, gue sisa sendirian ketahuan kayaknya memang lebih coba untuk berharap GD bakal perang dulu lawan Onyx ya. Ya ini udah mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan si Voke. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Basically udah tinggal ngumpet doang. Berharap Onyx sama GD tempur nyisain satu pemain mungkin. Dan dia yang dapetin pemain terakhirnya, dapetin chicken dinner. Itu satu-satunya kondisi yang bisa diharapkan oleh Axis. Sementara dari Onyx sendiri udah menahan pinggir zona. Kita lihat bagaimana Genesis Dogma mengkontrol area dengan sangat kuat. 3 lawan 2. Onyx pun udah ngerucut ya istilahnya. Udah tinggal fokus ke satu titik doang pemain-pemain dari Genesis Dogma.
Dan kita lihat aja bagaimana Onyx bisa keluar dari posisi tertekan ini. Yes, dan sebenarnya ini bisa menjadi kesempatan yang cukup besar untuk GD kalau misalnya mau mengamankan WWCD yang kedua. Ini kesempatan yang cukup Itu besar. dia. Jadi tinggal gimana caranya mereka bisa bermain aman aja. Lihat jangan sampai ke backstep karena masih ada Axis di belakang. Ya ini Foki benar-benar nggak ketahuan sih. Dan lu lihat Boom sudah mencoba closing in, mencoba menutup kontrol yang dimiliki oleh Onyx. Map area mereka udah semakin kecil, semakin gak ada ruang gerak, apalagi mobil mereka udah berasap. Ini Sembe bener-bener nekat. Dia akan datang ke posisi Booms nampaknya. Frag grenade udah mulai dimasak, masih belum ketahuan nampaknya. Axis Foki bener-bener udah ngepron doang. Bener-bener berharap, berdoa, biar dia nggak ketahuan. Dan itu dia, dia bukan tembakan Foki. Langsung saja dipulangkan ke arah lobby, langsung dibalas tembak. Membuat pertandingan menjadi 2 lawan 2. Sekarang Onyx punya kesempatan untuk memutar balikan keadaan ini. Yes, tapi lihat berhasil di-take down satu player dari Onyx. Misal satu aja player terakhir, apakah GD bisa membawa ini menjadi WWCD yang kedua? Kita bakal lihat 2 lawan 1 berarti ya. Ya ini udah tinggal tersisa. 3 lawan 1. Ini 3 lawan 1 tapi 1 knock. Ini udah tinggal 2 lawan 1 untuk pemain-pemain yang masih hidup. Error di sini. Tertanggal itu dia. Chicken dinner untuk Genesis Dogma untuk yang kedua kalinya hari ini. Performa yang luar biasa dan bahkan 12 dengan jumlah kill yang gak beda jauh. 14 kill. Iya 14 kill. Tadi di WWCD yang pertama 15. 15. Wah, benar-benar sih. Wow, performa yang luar biasa. On fire itu GD lihat. Jadi salah-satunya tim yang berhasil membawakan double WWCD. Iya betul. Ini dan dengan cara yang serupa ya kalau kita lihat mereka selalu masuk ke circle pagi-pagi langsung nahan. Mereka main sabar, main cerdas dan mereka panennya tuh di late game. Tungguin pemain-pemain yang mungkin udah gak punya armor, gak punya helm, baru bekas perang dan Genesis Dogma benar-benar membuktikan kalau gameplay mereka hari ini benar-benar luar